Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Amin. Hari ini balik lagi sama Miss Yubi lagi, Miss Yubi mulu, Miss Yubi terus. Bosan ya? Hari ini kita sudah belajar tema 8. Jadi kalian bisa siapkan buku tema 8-nya. Yang ini nih. Kalau sudah disiapkan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, jadi kalau kalian buka di buku tema 8 itu, dari covernya aja udah kelihatan itu membahas tentang Prajamuda Karana atau yang disingkat Pramuka. Oke. Nah, kita akan membahas sedikit ya pramuka itu apa, bagaimana, karena kalian kan belum pernah nih ya ikut pramuka. Ya kan, harusnya kan kalian itu mulai pramuka di kelas 3 ini, tapi karena pandemi jadi kalian belum bisa merasakan bagaimana sih rasanya kegiatan pramuka gitu. Jadi mungkin kalian akan merasakan di kelas 4 nanti insya Allah. Sudah akan jelaskan sedikit pramuka itu apa. Pramuka merupakan singkatan dari Prajamuda Karana yang merupakan organisasi atau sebuah gerakan kepanduan. Apa sih organisasi itu? Seperti sebuah kumpulan gitu, perkumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah atau tempat proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Loh, Miss, di luar negeri nggak ada? Oh, tentu saja ada. Di luar negeri disebutnya itu bukan pramuka, tapi Boy Scout. Tuh ya. Jadi kalau di luar negeri disebutnya Scout. Hari lahir pramuka diperingati pada setiap tanggal 14 Agustus 1961 itu ya. Misalnya nih ada orang tua kalian yang mungkin dulu waktu mudanya ikut pramuka, bisa tuh tanya-tanya sama ayah atau bunda, gimana sih pramuka itu? Yang Miss Yubi tahu ya, pramuka itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kalau nggak salah nih, yang pertama ada kegiatan pesta siaga, yaitu perkumpulan untuk pramuka siaga atau pramuka pemula. Gitu. Terus ada juga jalan-jalan, dharma wisata, ada juga pentas seni, ada juga perkemahan, ada persari, ada perjusa. Kalau persari itu perkemahan 1 hari, kalau perjusa itu perkemahan Jumat Sabtu. Nah, ada juga yang namanya jambore. Miss Yubi pernahnya tuh ikut perjusa sama jambore dulu waktu SMP dan SMA. Jambore itu adalah perkemahan yang sangat besar karena diikuti oleh banyak sekolah dan banyak siswa pastinya gitu. Nah, soal Miss Yubi nih, pada saat jambore itu banyak banget kegiatan dilakukan. Misalnya seperti mendirikan tenda, terus memasak bersama, terus ada juga senam, terus biasanya tuh suka jalan-jalan gitu tengah malam buat mencari pos-pos. Biasanya berkelompok ya itu. Terus juga ada perlombaan-perlombaan yang seru dan tentunya melatih kekompakan. Jadi pramuka ini banyak banget manfaatnya nih. Bisa disebutin ya. Yang pertama, pramuka itu melatih kemandirian karena kalian itu nanti kemahnya nggak bareng sama orang tua, tapi kalian sendiri. Jadi kalian itu dilatih kemandiriannya, bagaimana kalian menjaga barang-barang kalian. Nah, selain itu juga melatih kedisiplinan kalian karena biasanya di pramuka itu misalnya nih kalian lagi tidur terus disuruh bangun buat sholat subuh. Nah, biasanya itu dihitung, misalnya 5, 4, 3. Ntar kalau terlambat ada hukumannya, jadi nggak boleh telat sama sekali. Terus juga meningkatkan gotong royong dan kekompakan karena nantinya kalian itu pada saat melakukan kegiatan pramuka biasanya berkelompok. Jadi kalian banyak melakukan kegiatan yang berkelompok sehingga kalau satu anggota saja salah maka bisa berefek atau berakibat kelompoknya misalnya dapat hukuman. Jadi satu salah semua yang kena gitu. Tapi seru loh. Miss Yubi dulu pernah ikut jambore itu di Cibubur dan itu rame banget. Tapi seru, asik. Terus Miss Yubi juga pernah nemenin anak-anak kelas 6 sekarang perjusa juga waktu itu, dan itu seru banget. Jadi kalian harus cobain gitu. Oh ya Miss, terus Bapak Pramuka kita siapa? Nah, perlu diketahui Bapak Pramuka atau orang yang diberi tanggung jawab sebagai pelopor ya.
pramuka atau pelopornya adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono tuh banyak ya, jadi mesti disebutin angkanya juga 9 gitu. Oke. Nah, selain ada kegiatan dan lain-lain, pramuka itu sangat identik dengan seragamnya yang banyak perintilan, banyak tempelan-tempelannya. Kalau kalian lihat sendiri, misalnya kakak pramuka yang melatih di SD Indonesia Aulia, itu di pinggir-pinggir tuh banyak banget. Katanya semakin banyak perintilannya itu berarti semakin dia aktif dalam kegiatan pramuka itu. Nih, Miss Bibi ada gambar di sini, kalian bisa lihat gambarnya sama kayak yang di buku ya, yang ada di halaman 42. Nah, di situ ada banyak banget perintilan yang atau atribut, perintilan dulu. Atribut yang digunakan di baju pramuka gitu. Ada yang namanya tanda pandu dunia. Nah, tanda pandu dunia itu biasanya dipakai oleh kepramukaan seluruh dunia mungkin ya. Terus ada papan nama, ada pita wilayah. Jadi pas jambore ini kalian bisa ngeliat pita wilayah di sini tuh beda-beda. Ada yang kota mana, kota Bekasi gitu. Jadi seru ketemu teman-teman yang dari daerah yang berbeda gitu. Terus ada pita nomor, ada rencana wilayah, ada pita jabatan, ada tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Kalian bisa lihat di gambar ya, posisinya di mana-mana. Oke. Nah, dalam kegiatan pramuka itu juga dikenal dengan banyak kode-kodenya. Jadi misalnya kalau lagi dalam situasi genting, kita nggak bisa teriak-teriak kan ngomong sama teman yang jauh di sana, maka kita menggunakan kode-kode khusus. Salah satunya adalah semapur yang Miss Ibu di sini. Nah, dari semapur ini kita bisa belajar satu hal. Apa nih? Satu hal ini adalah yang kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Oke, kalau kalian tadi lihat semapur bentuknya ada yang begini, ada yang begini, gitu-gitu kan. Nah, itu sangat berhubungan dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sudut. Miss, apalagi sih baru keliling kemarin, belum selesai aku belajar, masih pusing ini kok udah sudut. Ya salah. Jadi nanti kita akan belajar pelajaran baru tentang sudut. Kalau misalnya kalian mau istirahat dulu, boleh pause video Miss Ibi dulu sebentar, abis itu boleh dilanjutin lagi nanti. Kalian bisa buka di halaman 8 dan 9. Nah, di situ kita akan belajar tentang sudut nih. Sudut merupakan gabungan antara dua garis yang saling berpotongan. Nih, misalnya ada garis vertikal, lalu ada garis horizontal. Mereka sering berpotongan atau bertabrakan di sini, maka ini disebut daerah sudut. Daerah sudut. Dan ini disebutnya titik sudut. Ya. Tuh, jadi sudut itu dua garis yang saling berpotongan. Misalnya lagi ini. Seperti ini. Teot. Nah, berpotongan kan ini dia. Tuh, tabrakan dia di sini. Maka ini disebutnya titik sudut. Dan ini disebutnya daerah sudut. Oke? Nah, sekarang Miss Bibi akan jelaskan macam-macam sudut. Jadi di sini ada yang namanya garis lurus ya, garis lurus. Nah, kalau sudutnya bentuknya seperti ini, seperti siku yang begini, nih, ya kan sama di gambar, maka dia disebutnya sudut siku. Apa? Sudut siku-siku. Kenapa? Karena bentuknya seperti siku gini. Nah, terus kalau misalnya dia sudutnya itu lebih kecil daripada sudut siku-siku, misalnya segini atau misalnya segini atau segini, pokoknya dia urutannya ke sini ya, seret gitu, maka disebutnya sudut lancip ya. Nggak kelihatan Miss. Oke, tuh sudut lancip itu sudut yang kurang dari sudut siku-siku.
Nah, sedangkan kalau sudutnya dia lebih dari sudut siku-siku, misalnya begini, atau misalnya begini, atau begini, maka disebutnya sudut tumpul. Sedangkan yang di tengah ini disebutnya, kelihatan nggak sih ketinggian, sudut siku. Yes, aku masih pusing. Oke, kita belajar lagi ya. Misalnya nih, ada sudut bentuknya seperti ini. Tuh. Dia kurangkan dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku kan segini nih. Nah, dia kurang nih, masuknya ke gengnya sini. Ya kan nih? Nah, maka ini disebutnya sudut lancip. Sedangkan misalnya ada lagi nih contohnya. Begini, Miss. Gitu. Nah, ini lebih kan? Dia muternya ke arah sini. Nah, berarti masuknya apa? Disebutnya sudut tumpul. Gitu ya. Terus kalau yang dia ada di tengah-tengah, maka disebutnya sudut apa? Siku-siku. Jangan lupa kalau sudut itu biasanya ada ininya nih, ada dikasih daerah sudut gitu. Oke, kalau masih kurang paham kan bisa ulang lagi videonya ya, di replay lagi. Nah, terus kalau sudutnya begini, sudut apa? Kalian lihat lagi, ingat sudut siku-siku itu yang tengah-tengah begini. Kalau dia lebih dari yang tengah-tengah, melebar gitu loh, maka ini disebutnya sudut tumpul. Tapi kalau misalnya dia kurang nih, cuma sedikit sempit gitu, segini doang posisinya, maka ini disebut sudut lancip. Ya. Pokoknya patokannya adalah, bisa dijelasin orang lagi biar paham. Patokannya itu dari bangun ini, dari garis ini, terus ini adalah sudut siku-siku. Kalau dia kurang dari sudut siku-siku ini disebutnya 90 derajat ya Kak. Kalau dia kurang dari 90 derajat nih, kecil gitu ibaratnya, cuma segini atau misalnya dia cuma segini, atau misalnya dia cuma segini. Nah, ini disebutnya sudut lancip. Tapi kalau dia melebar seperti ini, atau bahkan begini, atau bahkan dia hampir mau tiduran gitu, maka disebut sudut tumpul ya. Jadi gitu aja patokannya deh, oke? Nah, berikutlah penjelasan tentang sudut dan pramuka. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sekarang Miss Bibi akan memberikan tugasnya adalah sebagai berikut. Untuk tugasnya bisa dikerjakan di buku tulis ya, soal dan jawabannya ditulis. Oke, terima kasih. Mari kita hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.